Faiz mulai nakal 8. Mereka sampai rumah jam 1 malam, Faiz langsung merebahkan diri di kasur sedangkan Salsa masih saja memandangi kasur tidak langsung tidur. Sini. Tidur di punggungku, mau sebelah mana sini apa sana? Dia memahami kegundahan istrinya mencari dinding lantas rela punggungnya dijadikan tempat sembunyi. Salsa menaiki kasur dengan guling di tangan lalu didesak tubuh sahabatnya yang sudah mentok di ujung. Pria itu kegelian setelah mengetahui kebiasaan si istri mengusap-usap wajah sebelum tertidur. Tidak disangka ternyata istrinya kedinginan dalam lelap dikarenakan suhu kamar yang terlalu rendah. Faiz membalikkan badan untuk berbagi selimut. Saat tangannya dibuka hendak menyelimuti tanpa diduga sahabatnya itu malah mendesak masuk ke dalam jadilah Salsa tidur dalam kurungan sahabatnya. Tangan Faiz tidak bisa diam terus turun dan turun sampai ke gundukan besar yang sejak tadi membuat penasaran bagaimana bentuk aslinya. Saat itu pula dia langsung dibuatnya kecanduan sulit untuk melepas, bibir menyeringai menatap teman wanitanya kali ini tidak akan mengamuk jika dia mulai nakal. Dibuang jauh guling pembatas antar keduanya biar bisa semakin dekat Faiz melindungi Salsa dari rasa dingin. Tidurlah mereka berdua sampai subuh, sesekali saat Faiz terbangun bibirnya pula tidak mau diam meski hanya menepati dahi karena Salsa tidur meringkuk. Jangan ditanya, wanita itu kalau sudah terlelap susah untuk bangun tapi kalau sudah waktunya dia akan bangun sendiri seperti otaknya ada alarm. Didapati tangan suaminya nangkring di atas lantas disingkirkan tangan besar tersebut dari tubuh sebelum berjalan keluar kamar untuk mandi. Belum juga beranjak tangan itu menarik perutnya mendekat, Salsa langsung menampik lengan Faiz. Sudah siang ini loh. Lepas. Bukannya dilepas justru semakin erat menahan, 5 menit lagi masih dingin. Salsa tidak bisa berkutik terlalu kuat tangan sahabatnya mengekang, diraihlah gawai yang tergeletak di bantal Faiz untuk menghilangkan kebosanan. Semalam lelaki itu mengotak-atik gawai milik istrinya menghapus semua yang berkaitan dengan Bima termasuk nomor telepon. Parah. Sudah nikah juga masak nomornya si curut masih ditulis Ayang. Suami sendiri cuma dikasih nama saja, ngedumelnya tadi malam. Dengan jengkel nomor WhatsApp-nya diganti nama sendiri dengan nama, suami tampanku ganteng sekali. Faiz tertawa geli saat membaca kembali nama nomor teleponnya di gawai Salsa. Yang otomatis Salsa menghadap ke arah pria yang tertutup selimut hanya menyisakan lengan putihnya. Tanpa buang kesempatan Faiz merapatkan kembali DAP sebelum menutupi seluruh tubuh Salsa juga dengan selimut tebalnya. Direbut gawai yang ada di tangan dan disingkirkan jauh biarlah temannya itu cukup menemani tidurnya saja. Manja banget sih Is. Gak bisa gerak nih. Pengap. Keluh Salsa. Didorong dada Faiz menjauh berusaha melepaskan diri, kesal tidak bisa gerak sama sekali. Yang ada teman lelakinya Salsa itu semakin menjadi diangkat kedua tangan tawanannya agar melingkar di leher. Entah karena lelah memberontak atau terlanjur nyaman tanpa sadar Salsa ikut tertidur kembali sampai terdengar suara imam di masjid memimpin doa. Faiz. Bangun, kita kesiangan. Sejak saat itu AC selalu dikecilkan untuk mengerjai sahabatnya, rasanya ada yang kurang jika tidak memegang. Bila di rumah mertua, sama saja akan dinyalakan kipas dengan kecepatan maksimal dan memilih tidur mendempet Salsa. Tidak membutuhkan waktu lama Salsa akan memutar tubuhnya sendiri dan mulai bersembunyi. Berjalannya waktu Salsa mulai terbiasa tidur di dalam dekapan sahabat. Ibu mertua dibantu kedua asisten rumah tangga mengantarkan makanan ke kamar untuk sang menantu. Salsa yang baru saja keluar kamar mandi berjalan tergopoh membantu menyiapkan makanan. Ya Allah Emma tidak usah. Salsa makan di ruang makan saja. Tidak apa-apa cantik. Makan yang banyak ya kasihan bibi masakannya tidak dimakan. Diusap pipi menantunya yang malu-malu sebelum mengajak kedua asisten keluar kamar. Dari lantai atas mata Salsa bergerilya mencari keberadaan suaminya yang izin olahraga sebentar di luar. Didapati lelaki itu yang tak lagi gondrong sedang melakukan push up di halaman belakang bersama bapak mertua. Kaos biru dongker pas badan dan juga celana pendek memperlihatkan bodi atletis berkulit putih bersih sesaat membuat Salsa mengagumi perawakan sahabatnya. Ganteng juga Faiz kalau seperti itu, akuinya dalam hati seraya menggigit kuku jempol tangan. Salsa senyum giring-giring menepuk jidat masa ia terpesona pada Faiz sahabatnya sendiri. Akhirnya dia memutuskan menunggu suaminya di dalam kamar saja duduk di atas kursi. Lamanya Faiz tidak kunjung masuk ke dalam kamar sedangkan dirinya sudah tidak tahan lagi ingin mencoba makanan tersebut yang terlihat menggiurkan. Hendak memanggil ataupun menelepon, tidak enak hati sama mertua. Jadi hanya bisa duduk di depan makanan yang terhidang banyak sekali lauk. Ditutul kerupuk di atas sambal untuk mengobati rasa keinginannya. Tak berselang lama pemilik kamar yang ditunggu akhirnya datang juga dengan keringat yang membanjiri badan. Lama sekali sih. Omel Salsa tidak tahan memandangi semua makanan di depannya. Faiz tersenyum meminta istrinya makan lebih dulu selagi si dia membersihkan badan. Alis mata Salsa ikut terangkat melihat sahabatnya yang baru saja dia puji melepas kaos di depannya dan berlalu begitu saja ke kamar mandi tanpa rasa berdosa sama sekali.
Terlihat jelas kucuran keringat membasahi tubuh mampu menghipnotis matanya terus mengekori sampai Faiz tertelan pintu kamar mandi. Wanita yang masih gadis itu hingga malam ke-10 pengantinnya mengambil secukupnya nasi dan satu lauk yang paling diinginkan di antara banyaknya lauk yang tersedia. Kenapa makannya sedikit lagi sisa? Ayo temani aku makan lagi. Dibopong istrinya dari kasur ke kursi tempat banyak hidangan tersaji. Aku kenyang is. Kabur lagi Salsa ke kasur menuju gawainya yang tergeletak. Faiz tak ambil pusing diambilnya satu porsi penuh makanan dengan berbagai lauk dan sambal, kerupuk tanpa sayur. Diletakkan seporsi makanan yang diambilnya di lantai sebelum menggendong kembali dan diturunkan ke bawah. Didudukan wanitanya tepat di depannya dengan kaki dan tangan memenjara. Sedangkan, satu tangan lagi menyuapkan makanan ke mulutnya serta sahabatnya bergantian hingga isi piring itu tandas. Mana lauknya? Masak nasi sama sambal saja, protesnya, nasi yang dimakan cuma terasa pedas saja. Faiz tertawa terpingkal katanya kenyang tapi banyak aturan, sabar. Bibir kecil gitu ya apa muat, satu-satu. Mana enak, hanyapna, cicitnya terpotong karena ikan nila bakar sudah mendarat di mulut. Makanya jangan ditelan dulu. Gak mau, dicampur jadi satu nasinya dikecilin. Kerupuk. Astaga. Tak hentinya pria itu tertawa lepas. Bibir sudah mengembung seperti ikan buntal masih bingung suruh masukkan yang lain, ditelan dulu. Gak mau, gak enak. Nasi lauknya jangan besar-besar. Dikecilin. Dita bawa kesal paha suaminya yang terekspos dingin karena celana pendek yang dikenakan terangkat ke atas. Tangan kiri menyingkirkan rambut hitam tergai ke samping memperlihatkan leher putih Salsa yang jenjang. Tatapan mata langsung terkunci di tengkuk sahabatnya itu hingga ia tidak mampu lagi bertahan untuk tidak menempelkan hidung mencari aroma parfum yang tersembunyi di setiap celahnya. Dingin. Gak kelihatan, kila Faiz. Setelah dorongan wajah itu ia hanya bisa menyatukan kulit mereka tanpa berbuat lebih seraya terus menyuapi. Lagi. Sudah kenyang, lepas.